warahmatullahi wabarakatuh. Saya Her Subono Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Saya yakin banyak di antara Anda itu sama seperti saya ya. Sampai sekarang ini masih belum habis pikir dan agak sulit memahami bagaimana mungkin putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep tiba-tiba saja dipilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Apa benar seperti itu yang Anda pikirkan, yang Anda rasakan? Kalau benar seperti itu, ya Anda tidak sendirian. Setidaknya ada saya yang merasakan hal semacam itu. Ini kan PSI ini partai yang tadinya itu dihuni oleh anak-anak muda itu dengan latar belakang pendidikan maupun profesi yang cukup beragam ya. Banyak diantaranya merupakan lulusan perguruan tinggi di luar negeri atau setidaknya lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di dalam negeri. Jadi ini sesungguhnya tadinya gitu ya, itu bukan partai kaleng-kaleng gitu. Setelah sekarang ini banyak sekali yang eksodus ya, mereka-mereka ini anak-anak muda yang cukup bagus-bagus itu eksodus dari PSI. Nah, kendati tidak lolos parliamentary threshold pada Pilpres 2019, sepak terjang para politisi PSI ini kan selalu menjadi sorotan media. Tidak semuanya dalam konotasi yang positif, malah mungkin banyak diantaranya negatif, bahkan saya kira kontroversial ya. Terutama setelah mantan vokalis band Nidji, Haji Gading Ganesa Jumario, begitu dia biasa menyebut namanya, itu dipilih menjadi ketua umum. Ini udah mulai kelihatan semakin downgrade ini partai ini. Apalagi ketika Giring itu akhirnya sebagai ketua umum itu kelihatannya tupoksinya pada waktu itu tuh hanya mendowngrade Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebuah tupoksi yang tidak bisa dijalankan dengan baik oleh Giring Ganesa karena alih-alih dia mendowngrade Anies Baswedan yang terjadi justru sebaliknya. Anies namanya makin melambung, terbukti sekarang dia menjadi salah satu bakal calon presiden. Sementara Giring, ya dia namanya makin terpuruk. Namun lepas dari segala macam performan dari ketua umumnya, Haji Giring Ganesa Jumario, tetap saja PSI adalah parpol yang citranya sebagai partai anak muda itu sangat kuat. Namun ketika mereka tiba-tiba mengusung Kaisang Pangarep, putra Presiden putra bungsu ini ya dari Presiden Jokowi sebagai bakal calon wali kota Depok pada Pilkada 2024 itu waktu itu orang sudah mulai alisnya mengerenyit gitu ya. Apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh PSI ini, manuver apa lagi ini ya? Kan alasan pertama waktu itu jelas bahwa pada figur Kaisang sendiri. Sementara alasan yang kedua ya karena PSI yang mengusung. Karena apa? Karena sebagai partai politik, Partai Solidaritas Indonesia itu di DPRD Depok mereka hanya memiliki satu kursi. Jadi tidak mungkin mereka mengusung Kaisang tanpa berkoalisi dengan partai lain. Atau tepatnya sebenarnya yang bukan dia yang mengusung, ada partai lain yang mengusung dan kemudian dia ikut bergabung menjadi koalisi pengusung gitu. Karena ya memang tadi itu dia nggak memenuhi syarat kursinya ini, nggak cukup. Nah, kalau soal Kaisangnya sendiri yang membuat orang banyak mengerenyit keningnya pada waktu itu, ya bukan alis ya, yang mengerenyit itu keningnya, tapi alis juga ikut naik. Bukan karena usianya yang masih sangat muda, 28 tahun, tapi lebih karena latar belakangnya. Dalam berbagai kesempatan, Kaisang itu menyatakan dia tidak tertarik masuk ke dunia politik. Tapi pada waktu itu orang sudah mulai ya sinis gitu karena sama seperti abangnya kan Gibran Rakabuming yang kini menjadi wali kota Solo. Dulu dia juga menyatakan nggak tertarik masuk ke dunia politik. Ya ini gaya khas dari keluarga Pak Jokowi karena Pak Jokowi juga ketika jadi Gubernur DKI Jakarta ketika ditanya apakah dia akan maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 waktu itu dia menyatakan dia nggak mikir copras capres ini khas banget ini memang retorika dari keluarga ini ya. Dan Kaisang juga sama, dia lebih memilih menggeluti dunia bisnis. Dia menyatakan seperti itu. Dan memang benar, dalam usianya yang masih sangat muda, itu Kaisang ini kelihatannya memang asyik gitu dengan dunia bisnis karena usianya masih sangat muda, bisnisnya sudah menggurita.
Kalau Anda simak ini oleh PSI itu soal bisnis Kaisang ini yang disebut sukses itu menjadi salah satu alasannya memilih dia sebagai ketua umum partai. Sebuah alasan yang menurut saya patut dipertanyakan karena banyak juga sebenarnya orang masih bertanya-tanya tentang bisnisnya Kaisang ini, dan juga banyak juga loh bisnisnya yang gagal. Cara dia berbisnis dan model bisnisnya yang tiba-tiba menggurita itu juga banyak mengundang tanda tanya. Anda tentu masih ingat ya, salah satunya yang mempersoalkan itu adalah akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, Dr. Ubaidillah Badrun. Ubaid waktu itu melaporkannya ke KPK dan meminta KPK untuk melakukan penyelidikan apakah betul itu ada semacam cuci uang, itu money laundering di bisnis dari Kaisang. Tapi sampai sekarang kan KPK itu tidak menindaklanjuti laporan itu, jadi itu baru tuduhan dan belum jadi fakta hukum. Tapi oke lah, bukan itu yang akan kita bahas. Tapi kiprahnya yang tiba-tiba masuk ke dunia politik. Kalau kita buka-buka kembali jejak digitalnya, keputusan Kaisang masuk ke dunia politik itu kan pertama kali dibocorkan oleh Gibran pada akhir Januari tahun 2023. Sekarang ini bulan September. Kalau Januari akhir, ya baru di 8 bulan yang lalu gitu ya. Gibran membocorkan Kaisang itu dia tertarik ke dunia politik dan dia mengincar jabatan di situ ya, dan katanya diincar itu adalah jabatan eksekutif sebagai wali kota Solo yang kini ditempati oleh Gibran. Sementara Gibran sendiri kan sudah terlihat bersiap-siap untuk meninggalkan kota Solo dan mengincar jabatan yang lebih tinggi. Pada waktu itu disebut sebagai Gubernur Jawa Tengah. 5 bulan berselang, tiba-tiba PSI tadi membuat kehebohan karena mengusung Kaisang sebagai calon wali kota Depok itu pada Pilkada 2024. Rupanya niat PSI mengusung Kaisang sebagai calon wali kota Depok ini bukan target sesungguhnya. Ini hanya semacam cek ombak saja. Dari sisi komunikasi politik ini sebagai conditioning untuk target sesungguhnya, karena kemudian kan muncul penegasan dari Presiden Jokowi bahwa Kaisang itu tidak akan menjadi calon wali kota Depok dan dia akan jualan pisang saja. Nah, masih juga narasinya bisnis jualan pisang gitu. Dan ini kemudian ditegaskan kembali kepada pengurus PSI, DPP PSI waktu itu Grace Natali dan Raja Juli Antoni ketika ketemu dengan Pak Jokowi di Istana Presiden pada tanggal 4 September. Anda mungkin masih ingat ya, beberapa waktu lalu saya menyebut sesungguhnya Kaisang itu dipersiapkan bukan sebagai anggota, bukan menjadi eksekutif, tapi menjadi anggota legislatif dan masuk ke DPR RI. Nah, pada waktu itu disebut-sebut dia akan maju dari DPR RI untuk daerah pemilihan Solo Raya ya. Solo Raya ini dapil 5 ya di Jawa Tengah, dan tapi di situ jangan lupa ya, di situ itu ada juga Puan Maharani. Ini daerah pemilihannya Puan Maharani. Ada juga politisi senior PDIP di situ, Bima Arya ya. Oh, Arya Bima atau Bima Arya? Arya Bima ya. Sampai di sini saya mulai dapat membaca kemana arah sesungguhnya, walaupun yang saya tidak bisa duga, meskipun itu sama-sama tuh ya ini, bahwa Kaisang itu akhirnya dipaksakan akan menjadi ketua umum PSI. Mungkin saya menduga tadinya oke, dia didorong masuk menjadi anggota parlemen dari PSI, dan nanti masuknya itu ketika ini ada daftar calon tetap kan yang akan segera ditetapkan oleh KPU kan sekarang ini baru dalam daftar calon sementara gitu ya untuk dicermati oleh publik. Nanti yang resmi itu DCT, dan biasa ini nanti pada last minute melalui DCT ini banyak masuk nama-nama yang mengagetkan. Salah satunya itu yaitu Kaisang tadi. Baru dalam beberapa pekan belakang terakhir itu kemudian kita semua, saya kira Anda juga mulai mendapat samar-samar bocoran Kaisang itu akan didorong menjadi ketua umum PSI. Dan yang bikin kaget tentu saja eksekusinya itu sangat cepat. Hari Kamis 21 September 2023 PSI mengunggah video Kaisang yang diberi nama Mawar ya, kok bukan nama sebenarnya. Ini kok saya jadi nama Mawar ini kok saya jadi ingat ini, biasanya kalau di berita-berita kriminal nih biasanya nama anak di bawah umur korban kekerasan seksual gitu yang namanya disamarkan. Ya, tapi ini yang dimaksud untuk Mawar itu adalah logo dari Partai Solidaritas Indonesia, karena dia mawar merah gitu. Dan pada waktu itu si Mawar alias si Kaisang ini menyatakan dia siap terjun ke dunia politik.
Dan kemudian hari Sabtu 23 September 2023 PSI, pengurus PSI di Dewan Pimpinan Pusat PSI itu kan menyerahkan kartu anggota Kaisang sebagai kader PSI. Dan ini coba Anda perhatikan, penyerahannya dilakukan di Solo dan kemudian di rumah pribadi Presiden Jokowi. Jelas ini kalau dari sisi komunikasi politik ada pesan yang ingin disampaikan kepada publik. Yang kasus tadi itu yang dia akhirnya jadi anggota PSI itu tidak terlalu mengejutkan. Nah, yang bikin geger itu adalah 2 hari berselang ya, Senin lalu, Senin malam 25 September, Kaisang itu seperti juga bocoran-bocoran beberapa sebelumnya itu akhirnya resmi ditunjuk menjadi Ketua Umum PSI. Sebagai pendamping atau apa ya, bukan pendamping, pengasuh atau apapun Anda menyebut namanya, itu adalah Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, itu turun jabatan lagi dari Sekretaris Dewan Pembina itu menjadi Sekjen PSI. Jadi sekarang ini ke PSI dipimpin duetnya itu adalah Kaisang sebagai Ketua Umum dan Sekjennya adalah Raja Juli Antoni. Ini posisi yang dijabat oleh Raja Juli Antoni ini dia pernah menjadi Sekjen juga ketika Grace Natali itu menjadi Ketua Umumnya. Dengan menjadi Ketua Umum PSI, maka capaian politik Kaisang sekarang ini melampaui jauh capaian politik Gibran. Ya, sementara ini skornya Kaisang lebih unggul dari Gibran karena Gibran bagaimanapun juga, kendati kita tahu banyak menteri dan tokoh politik nasional itu yang sering sowan kepada dia di Solo, tapi tetaplah Gibran ini levelnya politisi lokal, ya dia levelnya hanya wali kota Solo. Sementara Kaisang sekarang ini menjadi tokoh nasional. Bayangkan kalau kemudian PSI menentukan pilihan siapa calon presidennya yang akan didukungnya. Katakanlah kalau kita lihat sekarang kecenderungan kuatnya itu akan ke Prabowo. Maka Anda harus siap-siap mulai sekarang untuk untuk menyaksikan Kaisang itu duduk bersama. Kalau tidak mau menyebutnya sejajar, itu dengan para ketua umum partai politik lain pendukung Pak Prabowo di Koalisi Indonesia Maju. Di situ ada ketua umum partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, terus kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, ada Ketua Umum Partai Anies Mata, kemudian juga ada Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra, dan jangan lupa Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Ini gila, ini makomnya Kaisang sebagai Ketua Umum ini apa boleh buat itu sudah ada di level itu, apalagi kalau kemudian dia nyalek dan PSI lolos ke parlemen, dan saya yakin ini pasti akan dipaksakan lolos, maka setidaknya jabatan wakil ketua DPR itu sudah ada di tangan Kaisang. Sebab undang-undang MD3 ini, undang-undang MPR, DPR dan DPD itu kan sekarang ini mengatur semua partai politik yang lolos parlemen itu dapat jabatan sebagai ketua atau wakil ketua di MPR dan di DPR. Jadi PSI nanti kalau lolos di parlemen ya salah satu anggota legislatifnya akan menjadi pimpinan di MPR maupun di DPR, dan itu biasanya akan ditempati oleh ketua umum. Jadi Kaisang ini tiba-tiba saja didorong sangat tinggi menjadi politisi nasional. Apa dasarnya? Kalau kita meminjam bahasa politisi senior PDIP Pandana Baban ketika menyebut Gibran, ini Kaisang ini anak ingusan ini ya, dipilih menjadi ketua umum partai politik. Jawabannya saya kira tidak ada lain karena dia adalah putra Presiden Jokowi, dan hal itu juga diakui sendiri oleh Kaisang. Karena kata dia menjadi ketua umum itu ya privilege dia sebagai putra Presiden Jokowi. Saya kira soal itu nggak perlu lagi kita berdebatkan, nggak ada gunanya ya. Untuk apa Anda memperdebatkan itu? Karena ini untuk urusan internal dari PSI. Sekarang mari kita baca apa target politiknya. Nah, kalau ini saya kira kita harus mulai memasukkan Jokowi sebagai faktor dan subjek utama pembahasan, bukan lagi Kaisang. Kaisangnya udah kita tutup bukunya. Dengan menjadikan Kaisang sebagai ketua umum parpol, kita sudah mulai mendapat gambaran bagaimana skenario besar dari Jokowi mempersiapkan dinastinya melalui proses politik yang disebut sebagai cawe-cawe. Pertama, dengan menjadikan Kaisang sebagai ketua umum, maka Jokowi itu memastikan diri dia akan punya parpol yang dia bisa kendalikan pasca dia lengser sebagai presiden. Itu kalau betul-betul jadi lengser ya, kalau tidak ada penundaan pemilu loh ya, dan tidak ada perpanjangan masa jabatan. Presiden Jokowi, atau Jokowi, bukan Presiden Jokowi lagi ya, akan tetap bisa berkiprah di pentas politik nasional sama posisinya seperti Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono yang punya partai politik. Megawati kan sekarang ini selalu tetap eksis dalam politik nasional kita karena dia punya PDIP, sementara SBY
masih bisa turun gunung gitu. Dia selalu menyatakan seperti itu karena dia punya Partai Demokrat. Nah, soal ini yang sering kita bahas tentang bagaimana nasib politik Jokowi pasca dia lengser. Kalau dia tidak punya partai politik, nasibnya dia pasti akan pulang kampung ke Solo, tepatnya ke Karanganyar, karena dia sudah dapat jatah rumahnya di daerah Colomadu di Karanganyar. Yang kedua, Jokowi juga punya skenario yang lain ini, mempersiapkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Judicial review yang dilakukan oleh PSI, kemudian juga diikuti oleh Partai Garuda, dan ada 2 politisi kepala daerah dari Partai Gerindra yang diperkirakan mungkin dalam pekan-pekan ini atau paling lambat mungkin pekan depan gitu sudah akan muncul keputusannya. Karena saya mendengar sebenarnya harusnya pekan lalu, dan seperti kita simak dari pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga adik ipar Presiden Jokowi, kan dinyatakan bahwa mereka itu sudah selesai memeriksa proses judicial review gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun, dan mereka tinggal merapatkan untuk mengambil keputusan. Nah, kalau nanti diloloskan, berarti kan Gibran ini memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Kemana Gibran akan berlabuh? Kalau kita melihat arah gerakan politiknya, ya ini hampir dapat dipastikan ke Prabowo Subianto. Jadi dia akan menjadi bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Kita tahu Prabowo ini sangat intens berkomunikasi dengan Gibran, malah dalam bahasa Ketua Umum PKB Caimin pada waktu masih bergabung di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya namanya waktu itu. Sebenarnya secara tidak resmi Prabowo itu sudah melamar Gibran ketika dia bertemu dengan para relawan di Solo pada beberapa waktu yang lalu ya. Dan kemudian saking intensnya Gibran ini bertemu dengan Prabowo, itu kan dia sempat dipanggil oleh PDIP, DPP PDIP, tapi pada waktu itu Gibran tidak diberi sanksi ya, hanya diingatkan bahwa dia itu sekarang menjelang pemilu, menjelang pilpres, itu dia seperti dia karena dia seperti gula, jadi banyak semut yang mengerubunginya. Waktu itu diingatkan begitu. Tetapi kan Anda tahu bahwa banyak sekali sekarang itu baliho Gibran dan Prabowo itu sudah muncul. Yang pertama kali muncul itu di NTT. Baliho Gibran Prabowo itu muncul di Labuan Bajo, NTT. Dan kemudian sekarang ini juga muncul lagi ada Gibran sebagai calon wakil presiden balihonya, tapi ini di Magelang ini kalau tidak salah itu tidak dengan pasangannya gitu ya. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, yang ini juga mantan wakil gubernur DKI Jakarta, wakilnya Anies Baswedan, itu mengakui bahwa Gibran itu sekarang ini adalah bakal calon wakil presiden Prabowo yang paling dominan. Catat kalimatnya ya, dominan, bukan terkuat. Benar bahwa ada juga tawaran dari Puan yang dia menyatakan kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, maka terbuka peluang bagi Gibran untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Jadi memang Gibran ini tarik menarik ya antara kubunya Prabowo dan kubunya PDIP gitu. Dan kita tahu sampai saat ini PSI juga belum menentukan arah dukungannya, karena kata PSI mereka ini menunggu arahan dari Presiden Jokowi. Sementara kata Presiden Jokowi saat ini partai politik itu masih banyak drama-dramanya, masih banyak sinetronnya. Nah, kalau PSI yang kini dipimpin oleh Kaisang akhirnya memutuskan kemudian mendukung Prabowo, yang ini harus kita baca bukan keputusan PSI atau Kaisang, tapi ini merupakan keputusan Jokowi. Ya dapat dipastikan Gibran itu akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Jadi kita, Anda, saya gitu harus bersiap-siap melihat fenomena politik yang ajaib yang hanya bisa terjadi di Indonesia. Lebih tepatnya itu hanya bisa terjadi di Indonesia di era pemerintahnya Jokowi. Fenomena politik yang bisa saya sebut sebagai sebuah keajaiban politik itu tidak pernah terjadi di era Megawati maupun era SBY. Bahkan di era Pak Harto yang berkuasa penuh di Indonesia selama 32 tahun. Para presiden Indonesia yang hebat-hebat itu pencapaiannya dalam mempersiapkan dinasti politik itu dikalahkan oleh Jokowi ya. Cukup hanya dalam 2 periode saja. Bahkan sesungguhnya nggak sebelum 2 periode berakhir atau kurang dari 10 tahun ya. Karena kalau kita ingat bahwa Pak Harto itu mengangkat Mbak Tutut, salah satu putri tertuanya itu menjadi menteri itu di ujung di masa-masa akhir jabatan dari Pak Harto ya. Jadi dia masa jabatannya nggak sampai, Mbak Tutut itu nggak sampai
5 tahun sebagai menteri hanya beberapa waktu saja begitu ya. Kemudian Puan Maharani itu selama Ibu Megawati, karena pemerintahan Ibu Megawati juga sangat singkat kan, dia juga hanya menjadi anggota DPR RI. Puan kemudian menjadi pejabat, menjadi Menko itu ketika masa periode pertama pemerintahan Jokowi. Sementara Agus Harimurti ya dia kemudian didorong setelah dia mengundurkan diri dari militer dengan pangkat mayor kan, kemudian didorong untuk ikut kontestasi pilkada DKI Jakarta. Itu pun Pak SBY sudah tidak menjadi presiden juga, dan dia kemudian ditunjuk menjadi ketua umum dari Partai Demokrat juga setelah Pak SBY tidak lagi menjadi presiden. Anda pasti bertanya-tanya dong, bagaimana kok bisa ya Pak Jokowi melakukan semua itu, bisa mengalahkan Megawati, bisa mengalahkan capaian SBY. Ini kalau kita menyebut dua mantan presiden yang sampai sekarang masih hidup dan mengendalikan parpol. Jawabannya karena etika politik, fason politik keduanya itu berbeda dengan Pak Jokowi. Saya yakin dengan budaya politik Indonesia ya sekarang ini yang seperti saat ini, jika keduanya mau, maksud saya ini Ibu Megawati maupun Pak SBY itu mau mempersiapkan dinastinya, itu ya khususnya Pak SBY yang berkuasa selama 2 periode, mereka juga pasti bisa lah. Begitulah realitas politik Indonesia yang katanya negara demokrasi. Namun sesungguhnya demokrasi Indonesia itu hanyalah demokrasi prosedural, benar rakyat datang ke bilik suara yang menentukan pilihan. Namun faktanya mereka itu hanya dimobilisasi dan dijadikan justifikasi bahwa demokrasi telah ditegakkan di Indonesia. Namun realitas politiknya sekarang bahwa demokrasi Indonesia itu sudah dibajak oligarki dan mereka berkuasa dengan menempatkan para bonekanya. Selamat datang di Indonesia. Ini bukan negeri Wakanda. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.